Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebuah pantai yang penuh batu tajam bisa berubah menjadi hamparan pasir putih yang lembut? Di balik keindahan alam Sulawesi Utara, tersimpan sebuah legenda yang menghangatkan hati tentang kebaikan seorang putri dari dasar samudra. Ini adalah kisah tentang Putri Talise dan terbentuknya pantai pasir putih yang melegenda dahulu kala di kedalaman laut Sulawesi yang biru dan misterius. Berdirilah sebuah kerajaan bawah laut yang megah dan makmur. Sang Raja Laut memerintah dengan bijaksana. Dan ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Talise. Berbeda dengan penghuni lautan lainnya, hati Putri Talise terpaut pada dunia di atas permukaan air. Ia sangat terpesona dengan keindahan daratan, terutama keelokan bangga-bunga yang mekar dan pepohonan yang menjulang tinggi ke langit. Setiap kali bulan purnama tiba, Putri Talisa akan dayam-dayam berenang ke permukaan. Dari Kayohan, ia memandangi pesisir pantai dengan penuh kekaguman. Namun, ia tidak pernah berani untuk mendekat. Ayahnya, sang Raja Laut, melarangnya berhubungan dengan dunia manusia karena khawatir akan bahaya yang mungkin menimpanya. Meski begitu, rasa penasaran dan kekaguman sang putri tidak pernah padam. Ia terus memimpikan suatu hari bisa menyentuh daratan yang begitu indah di matanya. Sementara di seberang kerajaan bawah laut itu, di daratan, terdapat sebuah desa nelayan yang kehidupannya sangat kontras. Desa itu begitu gersang dan tandus. Pantainya bukanlah tempat yang ramah. Alih-alih pasir lembut, pesisirnya dipenuhi oleh beta-beta tajam dan karang hitam yang mengancam. Setiap kali para nelayan hendak berangkat melaut atau pulang membawa hasil tangkapan, kaki mereka seringkali terluka karena tergores bebatuan tajam itu. Anak-anak di desa itu pun hanya bisa memandangi laut dari kejauhan. Tidak bisa bermain dengan bebas di tepi pantai seperti anak kanok di desa lain. Mereka merindukan tempat bermain yang aman dan nyaman. Dari Keyohan, di antara riak ombak, Putri Talise menyaksikan semua ini. Hatinya dipenuhi rasa iba yang mendalam melihat penderitaan para penduduk desa. Ia melihat bagaimana para nelayan meringis kesakitan dan bagaimana wajah sedih anak-anak yang tak bisa merasakan kegembiraan bermain di pantai. Putri Talise merasa harus melakukan sesuatu. Ia ingin memberikan sebuah hadiah yang bisa mengubah kehidupan mereka. Menjadikan pantai itu tempat yang indah dan nyaman untuk semua orang. Setelah merenung cukup lama, Putri Talisa akhirnya membulatkan tekad. Pada suatu malam yang disinari cahaya bulan purnama, ia memberanikan diri untuk melanggar larangan ayahnya. Dengan hati-hati, ia berenang mendekati pesisir pantai yang gersang itu. Di tangannya, ia membawa sebuah kantong ajaib yang terbuat dari rumput laut. Kantong itu berisi butiran-butiran mutiara yang sudah hancur menjadi serbuk yang sangat halus, berasal dari dasar samudra yang paling dalam. Sesampainya di tepi pantai, dengan menggunakan kekuatan sihirnya, Putri Talise mulai menaburkan butiran-butiran mutiara putih itu ke seluruh permukaan pantai. Ia menyebarkannya di atas karung-karung hitam yang tajam dan beta-beta kasar yang menyakiti kaki para nelayan. Seketika itu juga sebuah keajaiban terjadi. Setiap butiran mutiara yang menyentuh karang atau batu langsung mengubahnya menjadi hamparan pasir putih yang sangat halus dan lembut, berkilauan di bawah cahaya rembulan. Tak berhenti di situ, Putri Talise juga menanamkan beberapa biji pohon ajaib di sepanjang tepi pantai. Biji-biji itu langsung tumbuh dengan cepat menjadi pohon-pohon pelindung yang rindang dan meneduhkan. Keesokan paginya, ketika fajar mulai menyingsing, para penduduk desa nelayan terbangun dan bersiap untuk memulai hari mereka. Namun, betapa terkejutnya mereka saat melihat pemandangan di hadapan mereka.
Pantai yang biasanya penuh dengan batu hitam dan karang tajam, kini telah berubah total. Terhampar di hadapan mereka adalah hamparan pasir putih yang indah, lembut, dan berkilauan seperti permata. Angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa sejuk di bawah naungan pohon-pohon baru yang rindang. Para nelayan mencoba berjalan di atasnya, dan kaki mereka tidak lagi merasakan sakit. Anak-anak berlarian dengan gembira, tawa mereka memenuhi udara pagi. Mereka akhirnya bisa bermain di pantai dengan aman dan nyaman. Penduduk desa tidak tahu siapa yang telah melakukan keajaiban ini. Namun, mereka sangat bersyukur. Mereka meyakini bahwa perubahan luar biasa ini adalah hadiah dari seorang Dewi Laut yang baik hati. Untuk menghormati sang pemberi kebaikan yang misterius, mereka menamai pantai itu Pantai Talisa. Nama ini diambil untuk mengenang sang putri laut yang telah mengubah nasib mereka. Pohon-pohon rindang yang tumbuh di sana pun ikut dinamai pohon Talisa, yang kita kenal sekarang sebagai pohon ketapang, yang terus memberikan keteduhan bagi siapa saja yang datang berkunjung hingga hari ini. Kisah Putri Talisa ini bukan hanya sekadar dongeng tentang asal-usul sebuah nama. Di dalamnya terkandung pesan yang sangat dalam tentang kedermawanan dan empati. Legenda ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati seringkali tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Putri Talisa menemukan kebahagiaannya dengan meringankan beban penduduk desa, meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda. Ini adalah pengingat bahwa niat yang tulus untuk membantu sesama, tanpa memandang perbedaan, dapat melahirkan sesuatu yang indah dan abadi. Setiap kali kita melihat keindahan alam, mungkin ada baiknya kita mengingat bahwa di baliknya mungkin ada kisah tentang kebaikan hati yang tak terlihat. Terima kasih sudah menyimak kisah Putri Talisa dari Sulawesi Utara. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.